Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga mempunyai semangat di dalam Tuhan. Pada hari ini kita memperingati sengsara dan wafat Tuhan, Jumat Agung. Dan telah hadir bersama dengan saya, Romo Yohanes Budi STB, dan saya Patricia Elsa. Mari kita menyapa dahulu Romo Budi. Romo, salam jumpa, selamat datang di studio Romo. Salam jumpa kembali Elsa, dan juga kepada para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Budi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu. Berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu, sebab baginya lah Kristus Putra-Mu telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada Jumat Agung, peringatan sengsara dan wafat Tuhan, kita akan membaca bacaan dari kitab Yesaya, bab 52, ayat 13, sampai dengan bab 53, ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya?
Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah kehilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Tetapi aku kepada-Mu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Marilah sekarang kita mendengarkan dan membaca bersama bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 14 sampai dengan 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia,
yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang tiba saatnya Romo Yohanes Budi STB akan memberikan renungan pada Hari Jumat Agung, peringatan sengsara dan wafat Tuhan. Romo, silakan. Baik Elsa, sebelum saya memberikan renungan dari bacaan-bacaan hari ini, saya mau memberi sedikit catatan. Dan secara khusus, siaran pada Jumat Agung, saya tidak membacakan Injilnya, yaitu kisah sengsara. Kenapa? Karena terlalu panjang. Dan biasa di dalam gereja itu dibacakan dengan sejumlah orang untuk memerankan peran-peran yang berbeda. Dan Anda pasti juga mengikuti ibadat Jumat Agung di gereja masing-masing. Bahkan saya yakin banyak di antara Anda mengikuti ibadat Jalan Salib. Dan juga di banyak paroki dibuat tablo, drama, pentas mengenai sengsara Tuhan. Dan saya mau memberi sedikit, juga catatan liturgi. Orang sering salah atau keliru mengatakan ini perayaan Misa Jumat Agung. Ya, seringkali ada orang tanya atau telepon, Romo, tolong info tanya jadwal Misa Jumat Agungnya jam berapa ya? Gitu. Seringkali keliru di situ. Karena dalam Jumat Agung itu tidak ada misa. Kita semua berduka. Dan dalam kedukaan itu gereja tidak merayakan Ekaristi. Tidak misa. Tapi yang ada adalah ibadat Jumat Agung. Sehingga kalau Anda perhatikan, itu sebetulnya ibadat sabda. Terus ditambah ada penghormatan salib. Memang ada komuni, tetapi tidak ada Ekaristi. Tidak ada persembahan dibawa di sana, doa persembahan, lalu doa syukur agung, tidak ada. Langsung komuni kudus. Yaitu sedikit catatan dari saya untuk bisa makin memahami liturgi yang puncak dalam perayaan iman kita, yaitu Triduum, tiga hari suci Paskah. Dan lebih secara keseluruhan, lebih jauh atau lebih luas, kita konteksnya juga ada dalam Minggu Sengsara Tuhan. Minggu Palma kita sudah masuk itu, dan kita masuk dalam Sunday Passion, Sengsara Kristus. Maka sebelum saya mengomentari, memberikan renungan berdasarkan Injil yang tentunya Anda bisa membacanya sendiri atau juga mengikuti di dalam perayaan gereja, saya ingin mengomentari dari bacaan pertama. Bagi Anda yang rajin mengikuti misa harian atau mengikuti bacaan dari misa harian, Anda perlu mencermati liturgi diatur dengan begitu baik ketika memasuki Minggu Sengsara sesudah, mulai dengan Minggu Palma itu, maka bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan semuanya itu, dan yang Jumat Agung ini, ada 4 bagian yang terkenal di dalam tulisan menurut Nabi
Yesaya. Dan keempat madah itu, madah atau lagu, disebut sebagai madah atau lagu nyanyian hamba Yahweh. Hamba Yahweh yang menderita. The song, so the suffering servant of Yahweh. Yeah. Dan yang pertama kalau Anda lihat kembali di Senin, di Pekan Suci, Minggu Sengsara, itu dari Yesaya bab 42 ayat 1-7. Dan di situ Yesaya yang hidup di abad ke-7 sebelum Masehi sudah menubuatkan akan ada itu hamba Tuhan itu. Dan hamba Tuhan itu di bagian yang pertama itu dilukiskan sebagai hamba yang lemah lembut. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Tapi dengan kesetiaan dia mau menegakkan hukum dan orang-orang menantikan pengajaran dari hamba itu. Lalu hari Selasa itu liturgi mengatur bagian yang kedua dari 4 seri madah hamba Yahweh itu. Dan itu adalah Yesaya bab 49 ayat 1-6. Di mana di situ dibilang bahwa hamba ini tidak cukup menjadi terang bagi umat Israel, tapi akan dijanjikan menjadi hamba untuk menjadi terang bangsa-bangsa. Jadi hamba ini punya perutusan karena pengajarannya, ajarannya, dia menjadi terang untuk semua orang, bangsa-bangsa. Itu perutusannya. Dan hari Rabu pagi, itu bagian yang ketiga dari seri ini, dari Yesaya bab 50 ayat 4-9. Dan di situ sudah mulai secara grafis dilukiskan hamba yang menderita itu. Dan di situ disebut hamba itu menyerahkan punggungnya kepada orang yang mau memukuli dia. Dia menyerahkan pipinya kepada orang yang mau mencabut janggutnya. Dan dia dinodahi, dia diludahi. Tapi hamba itu tegar, tetap terus di dalam perutusannya. Ya. Dan akhirnya yang keempat, itu yang kita baca, kita dengarkan di Jumat Agung ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak Kamis kalau gitu, Romo? Urutannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena Kamis kita merayakan hal yang lain. Kamis itu hari pesta. Dan Kamis, kalau pagi, kita semua diundang ikut bersama Bapak Uskup misa di katedral. Di mana Bapak Uskup merayakan misa bersama semua imam di keuskupannya. Untuk sama-sama membaharui janji imamat. Lalu Bapak Uskup memberkati minyak 3 macam. Untuk katekumen, untuk orang sakit, ya, untuk krisma, untuk sakramen perminyakan. Dan hari itu adalah pesta imamat sebetulnya. Dan sore hari masing-masing umat di parokinya masing-masing itu ada misa Kamis Putih. Itu untuk mengenang Yesus yang menetapkan perjamuan terakhir itu. Menetapkan Ekaristi. Dalam perjamuan terakhir itu, Yesus menetapkan Ekaristi. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Ya, dan di situ berarti juga pesta imamat. Ya, dan teladan Tuhan itu kemarin itu. Maka temanya bukan sengsara, tapi pesta, hari raya, pesta imamat, pesta Yesus menetapkan Ekaristi. Sehingga permenungan dan suasana sengsara dilanjutkan lagi Jumat. Ya, dan persis yang bagian keempat nyanyian hamba Yahweh yang menderita itu dipakai dalam liturgi untuk ibadat Jumat Agung. Dan yang keempat ini yang paling elaborate, paling menggambarkan detail hamba itu, ya. Dan lihatlah kalau dicermati, ya, dia mengalami perlakuan sehingga rupanya begitu buruk. Kalau Anda melihat film lagi The Passion of the Christ, ya,
Dan itu kelihatan betul yang begitu buruknya, babak belurnya, ya, berdarah-darah dan seperti itu. Sampai dikatakan nampak tidak seperti manusia lagi. Sudah begitu rupa, ya, keadaannya. Begitu dihina, penuh kesengsaraan, penuh kesakitan. Mulai dari sesah begitu kan, kita melihat seperti dalam film itu, The Passion of the Christ, sangat dihina. Segala macam itu dijalani oleh hamba Yahweh yang menderita. Tetapi sesungguhnya kesalahan kita yang dipikulnya. Dia tertikam, ya, karena kejahatan kita. Dan memang kita tahu di dalam cerita di Injil, dia ditikam oleh tombak, ya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Banyak itu disesah dengan penuh tubuh, sekujur tubuhnya, ya, berbilur-bilur. Dan ia tidak membuka mulutnya. Seperti domba dibawa ke pembantaian. Yesus dihadapkan itu tidak banyak bicara. Ya, sampai Pilatus mengatakan, tidakkah mau ngomong banyak? Ya, aku yang menentukan nih. Ya, tetapi Yesus berkata seperlunya dan memberitakan kebenaran. Lalu dikatakan juga dia mati di antara penjahat-penjahat. Ya, bahwa nampak kita dalam drama salib itu dikatakan ia disalibkan bersama penjahat-penjahat. Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih. Ia terhitung di antara pemberontak. Ia menanggung dosa banyak orang. Dan kalau dipikirkan, renungkan, kan sungguh sangat mengagumkan apa yang ditulis oleh Yesaya 7-6 abad sebelum Kristus. Dan itu kita lihat buat kita orang Kristiani yang menjadi percaya kepada Kristus, kita melihat nubuat itu menggambarkan hamba Yahweh itu, ini dia Yesus dari Nazaret yang menderita dan menderita sedemikian hebatnya. Dan kita tahu apa makna penderitaannya itu. Penderitaannya bukan karena dia berbuat salah. Biasanya pantasnya orang yang menderita dihukum adalah orang yang berbuat salah. Pantas dihukum. Tetapi dia menjalani itu semua hukuman penderitaan itu karena ia menanggung dosa-dosa kita. Dan di situ sebetulnya sudah masuk teologi tentang penebusan dosa. Ia menjalani itu semua, ia wafat seperti itu karena ia menjalankan perutusan, tidak hanya menjadi terang bangsa-bangsa, tetapi dia menjadi penebus umat manusia, Redeemer. Dan itulah Yesus Kristus, hamba Yahweh yang menderita itu. Ya, demikian maka saya sampaikan pada bagian pertama ini dari bacaan yang pertama dan catatan tadi liturgi, ya, sebelum nanti kita masuk dalam permenungan kita di bagian komentar mengenai Injil itu sendiri. Begitu, Elsa. Baik, terima kasih Romo Budi. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tetaplah di tempat Anda dan di ruang dengar Anda. Kita akan kembali sesaat lagi dan tetaplah mendengarkan siaran-siaran dari Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan dan mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada peringatan sengsara dan wafat Tuhan Jumat Agung. Dan kita akan memberikan kesempatan kepada Romo Budi memberikan renungan tentang kisah sengsara Yesus menurut Injil Yohanes. Romo, silakan. Baik, Elsa, mari kita lanjutkan bagian kedua permenungan kita. Saya juga mau tambah sedikit tentang catatan liturgi. Dulu-dulu sebelum Vatikan kedua, Konsili Vatikan kedua, pada ibadat Jumat Agung,
pastor yang memimpin ibadah sesudah dibacakan kisah sengsara Tuhan, itu tidak memberikan homili. Menurut liturginya tidak perlu. Ya. Kenapa? Dan saya pikir itu karena memang setelah diceritakan semua kisah sengsara itu dalam ibadah seperti ini, menurut saya juga yang paling perlu adalah memberikan suasana hening. Ya. Dan masing-masing bisa berefleksi, diberikan waktu untuk memandang salib, untuk merenungkan kisah sengsara. Karena begitu kaya tentang kisah sengsara itu, banyak hal yang bisa kita renungkan. Bisa membuka pikiran kita, menerangi kita, ya, mencerahkan, dan bisa terutama menggerakkan hati kita. Kalau betul-betul disimak, ya, dan atentif, ya, betul-betul dicermati selama menghadiri sebuah ibadat Jumat Agung. Namun demikian, liturgi yang baru mengatakan, baiklah memberi juga homili, tetapi singkat. Karena sudah begitu panjang, ya. Apalagi seperti tadi saya katakan, ada yang sudah ikut jalan salib, banyak renungan itu. Yeah. Words and words. Ya, tablo jalan salib ada banyak juga adegan renungan kata-kata. Yeah. Dan apa yang seperti saya katakan, banyak sekali hal yang kata-kata itu di dalam kisah. Ambil satu saja sudah banyak bisa diceritakan yang penuh dengan makna dan pesan. Tapi secara keseluruhan, saya mau menghubungkan tadi dengan bagian yang pertama saya katakan, hamba Yahweh itu punya perutusan. Dan perutusannya itu membawa menjadi terang bangsa-bangsa. Kalau terang, kita mengerti ada yang lain adalah kegelapan. Tanpa terang, orang berjalan dalam kegelapan. Yep. Dan dalam kegelapan, orang bisa pasti mendapat celaka, tidak mencapai tujuan. Dan sebagai pembawa terang, Yesus itu memberikan kesaksian. Seperti dalam salah satu kisah sengsara, di hadapan Pilatus, Yesus mengatakan, untuk itulah aku datang, yaitu untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan itu perutusannya. Untuk itu Yesus datang, dan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Untuk memberikan pewahyuan mana sih yang benar. Dan pertanyaan mendasar manusia itu mencari kebenaran adalah, Allah ada atau tidak, mana yang benar. Dan kalau ada, Allah yang seperti apa yang benar? Manusia ini siapa yang sebenarnya kita? Itu juga banyak renungan, ajaran filsafat mengenai siapa itu manusia. Dan disinilah peran Yesus, hamba itu yang membawa terang. Dia mau menyingkapkan, memberikan pewahyuan akan kebenaran mengenai Allah dan mengenai kita manusia. Ya. Kalau kita bicara mengenai manusia, mungkin kita berpikir kita sudah tahu sendiri siapa kita manusia. Tetapi selama Pekan Suci dan puncaknya pewahyuan pada Jumat Agung, kita melihat seperti kalau dalam bahasa istilah musik itu crescendo, ya, makin lama makin kuat, makin tegas, yaitu tentang seperti apa itu manusia. Dan nyatanya adalah manusia itu adalah orang yang berdosa. Dari mana kita bisa katakan itu? Karena makin nyata kedosaannya, ya, mulai macam-macam, ada yang Petrus menyangkal Yesus sampai tiga kali. Itu kan berdosa karena dia bohong berarti. Mengenal, dia bilang, oh, aku tidak mengenal dia. Petrus itu merepresentasikan kita juga. Kelemahan kita, kedosaan kita. Ketika berhadapan dengan
kayak keamanan dirinya sendiri, lalu dia berbohong. Dan 3 kali. Malah kalau dicermati bohongnya itu makin lama itu makin nampak keparahannya. Karena yang pertama ditanya oleh serdadu, ya pantas ditanya serdadu, dikertak begitu mungkin takut serdadu. Lama-lama yang kedua orang biasa, takut juga. Yang ketiga seorang wanita, ya wanita yang biasa ibu-ibu gitu, yang mungkin ya boleh dibilang Bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa, ya. Toh akhirnya menyangkal juga, Bohong juga. bohong juga. Aku sama sekali tidak kenal dia. Ya. Aku bukan dari kalangan atau muridnya dia. Sampai ayam berkokok. Ya. Dan di situ Petrus sadar kedosaannya dan dia dikatakan pergi keluar menangis. Ya. Ya. Dan terutama akhirnya secara kolektif ketika yang namanya manusia itu dihadapkan kepada pilihan oleh Pilatus. Dihadapkan pilihan, sebetulnya Pilatus dikatakan di dalam kisah itu ingin membebaskan Yesus. Sebenarnya Karena dia interogasi tidak ada yang salah. dasar bukti yang bisa dikenakan hukuman, apalagi hukuman mati. Ya. Dia tahu itu. Dan dia berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi dia dapat banyak pressure, tekanan dari rakyat, dari publik. Ya. Salibkan dia, salibkan dia. Maka dia pikir punya akal untuk membuat kayak sayembara. Pilihan. Dikeluarkanlah Barabas. Ya. Nih Barabas orang yang jahat, ya, yang penjahat yang kelas kakap begitu dan membahayakan masyarakat, membunuh sudah biasa kali begitu ya, merampok dan sebagainya. Dan ini dihadapkan Yesus, ini yang sudah babak belur, sudah dianiaya begitu, nggak ada apa-apanya, nggak ada bahayanya. Dia yang ngajarin kebaikan sebetulnya kan. Dihadapkan begitu, pilih. Dan kita tahu dramanya. Akhirnya dia bilang, bebaskan Barabas, salibkan dia. Ya. Dan disitulah puncak penyingkapan manusia itu kayak apa. Kita ini semua tidak beda dengan mereka. Kita adalah orang berdosa. Kita selalu juga jangan bilang, oh kalau saya sih pilih Yesus. Tunggu dulu. Kita juga dalam hidup sehari-hari sebetulnya mengalami drama yang sama. Ya. Kita dihadapkan pilihan. Ini yang baik, yang benar. Ini yang jelek, yang jahat. Dan seringkali kalau direnungkan baik-baik, kita pilih juga itu. Seperti memilih Barabas. Bisa sepertinya tertutup gitu ya pandangan mata dan pikiran ya Romo. Ya, itu memilih karena yang jelek. Ya, itu namanya tertutup, pandangannya kan gelap. Ya. Ya, dalam kegelapan memilih itu. Ya. Contohnya, ya, mulai dari anak remaja, anak sekolah begitu kan. Jujur baik, baik, ya kan? Bohong tidak baik. Pernah ada ujian dan tidak diawasin oleh gurunya. Iya kan? Mulai coba-coba. Diawasin pun ada yang nyontek toh. Iya. Iya. Padahal itu sama. Padahal Aku tahu ya? ini yang benar, yang baik. Ya. Jujur, kerja sendiri, dan ini nggak benar nih, jelek, jahat. Nyontek, itu kan bohong, menipu, akal-akalan. Ya. Tapi yang dilakukan yang itu. Ya. Ya, yang dilakukan yang itu. Dan dengan banyak cara juga. Ada orang yang sampai membuat ijazah palsu dan sebagainya. Ya. Ya. Dan kalau melihat suami istri gitu datang ke altar, ya, laki-laki dan perempuan mau mengikat janji, ya, kesetiaan baik, baik, ya kan? Komitmen baik, baik. Mencintai baik, baik. Ya. Tetapi dalam kenyataannya, nah itu dia apa yang disebut perselingkuhan begitu, ya kan? Ya. Kok pilihnya itu, ya kan? Padahal ini yang baik, kemauannya sendiri, janji di depan Tuhan. Tetapi kenapa pilih itu di hadapan pilihan? Nah, sering orang itu memilih yang jahat, yang tidak baik, dan menolak yang benar, yang baik itu. Ya. Ya,
Apalagi ya tentu banyak hal yang kita sering keluhkan banyak dengan kejahatan katanya luar biasa dengan korupsi. Ya. Orang sampai disumpah itu, jabatan itu disumpah dengan Alkitab. Saya pernah ikut menghadiri sebuah sumpah jabatan, saya diminta karena ada yang Katolik begitu ya, dengan Alkitab tangan begitu, janji yang lain ya berarti itu. Janji. Dan mau mengatakan membuat profesi ini dengan benar. Ya. Dan bermartabat. Iya, bermartabat untuk sesuai dengan tugasnya, untuk kebaikan orang banyak, negara dan sebagainya. Itu baik dan benar, mulia. Tapi apa yang dilakukan? Dan terus-menerus terjadi OTT dan sebagainya, dan penangkapan. Belum lagi yang belum tertangkap dan wow. Itu dia. Ya, jadi kalau itu menyadari itu semua, kita lihat manusia itu tersingkap di hadapan Yesus, kelihatan betul kedosaannya itu. Ya. Tetapi di lain pihak, Yesus itu juga karena dia Allah dan manusia. Di Jumat Agung, puncak pewahyuan itu, puncak pada akhir karya Yesus, ia juga mewahyukan siapa itu Allah. Allah yang tidak kelihatan itu nampak dalam diri Yesus yang kelihatan. Dan seperti apa itu Allah? Seperti Yesus. Dan Allah itu ternyata adalah kasih. Ya, biarpun manusia berdosa begitu mengolok-olok, menyesah dan sebagainya, ya, tetapi ia dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan seperti Madah itu hamba Yahweh yang menderita. Menanggung semuanya itu dengan tegar, dengan tenang. Karena dia tahu Allah yang kasih itu, dia mau mengambil hukuman itu kepada dirinya sendiri. Karena ia punya tugas juga penebusan, perutusan itu. Ya. Sehingga yang pantasnya jahat dihukum, dibebaskan. Ya, yang benar, yang baik mestinya dibebaskan, malah menerima hukuman. Karena di situ kayak ada pertukaran. Karena ia menjadi silih akan dosa. Yes, dia menanggung itu semua, dan itulah Allah yang tak kelihatan yang ditampakkan oleh Yesus yang menderita. Allah adalah kasih dan Allah adalah kerahiman. Bisa dibilang nama Allah itu adalah kerahiman. Ya, pribadinya itu kerahiman. Karena sedemikian besar kasihnya, kerahimannya, maka ia mau sampai menderita seperti itu untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Jadi di situ kita melihat dalam drama kisah sengsara itu, Yesus menurut juga Yohanes, dia adalah revealer, dia adalah penyingkap, dialah pewahyu. Dia menyingkapkan tidak hanya Allah yang tidak kelihatan, tetapi manusia juga kita menjadi sadar, boleh dibilang kelihatan aslinya, ya, nampak siapa manusia itu sejatinya, ya di situ, di dalam kisah sengsara, dalam drama penyaliban itu. Ya. Namun Injil itu namanya kabar sukacita. Dan sukacitanya adalah bahwa kita yang berdosa seperti ini dikasihi oleh Tuhan. Kita mendapat kerahimannya. Ya. Yang perlu adalah bahwa kita menjadi percaya. Maka di dalam kisah itu lagi beberapa kali dikatakan ya oleh Yohanes, ini ditulis supaya kamu percaya. Karena percaya lalu melihat, mengakui diri, oh ya, ini kedosaanku. Ini dosa, aku seperti ini anak, aku butuh penebusan, pengampunan dosa. Ya. Dan pengampunan dosa diberikan dari Yesus yang menderita itu. Dan dengan demikian, kalau itu terjadi, lalu kita
diselamatkan karena kita oleh iman itu kita pastilah memperbaiki hidup kita, berjalan hidup seperti Yesus, ya, sang terang itu, ya, supaya kita memperoleh keselamatan. Seperti itu, Elsa. Iya. Ya. Tadi Romo sempat menyinggung juga bagaimana dari kisah sengsara Yesus ini yang biasanya pasio ya Romo ya. Ya. Di setiap ibadat Jumat Agung kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang disebutkan di sini. Yang menarik, yang cukup menarik hati Romo, tokoh dari Yusuf Arimatea. Kalau diperhatikan ini tokoh Yusuf Arimatea ini yang dulu seorang murid Yesus yang mendatangi Yesus sembunyi-sembunyi pada waktu malam ya Romo. Itu tokoh yang sama bukan? Yang Yusuf Arimatea. Iya, yang bukan menyediakan Yusuf. Aha. yang menyediakan tempat untuk kuburnya Yesus. Ya, Yusuf yang datang malam-malam itu yang dari ahli Taurat itu, ya, Beda ya Romo ya? ya beda, ya. Sebentar saya lupa nama itu yang ahli Taurat itu, ya, yang malam-malam datang kepada Yesus, Iya. dan bertanya tentang arti bagaimana mesti manusia dilahirkan lagi. Iya. Bisakah dia mesti masuk ke dalam rahim ibunya? Iya. Ya, masa nggak mungkin dong? Nah, di situ Yesus bilang, kamu sebagai pengajar tapi tidak tahu hal-hal ini. Dan Yesus bicara hal yang lain tentang kelahiran baru. Itu Nikodemus, ya. Iya, Nikodemus, ya. Dan itu tentang kelahiran baru dalam arti lahir dari roh. Karena yang dari daging dikatakan daging. Dan itu mau mengatakan kita manusia yang berdosa ini, ya, yang hidup hanya menurut keinginan daging kita. Yang seperti tadi di bacaan pertama dikatakan kita semua sesat, ya, seperti domba, semua mencari keinginannya sendiri. Dan lahir baru hidup sebagai anak Allah, ya, dari roh Tuhan, ya. Dan di situ juga tadi ada dalam kisah ada diceritakan Yesus ditombak. Iya. Dan dari situ mengalir darah Air dan darah. dan air, ya. Iya. Dan darah dan air di situ adalah lambang secara teologi akan dua sakramen yang utama di dalam gereja, yaitu air itu adalah melambangkan pembaptisan. Iya. Ketika dibaptis, kita lahir baru, memperoleh dihapus dosa kita, ya, dan kita memperoleh anugerah Roh Kudus sebagai hidup sebagai anak Allah. Dan darah itu lambang sakramen Ekaristi, di mana kita terus dipersatukan oleh Yesus lewat roti dan anggur, diberi makan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita kuat. Jiwa kita kuat. Jiwa ya, kita Romo? kuat, kita bisa melakukan kehendak Allah seperti Yesus. Dan dalam melaksanakan kehendak Allah, kita belum seperti Yesus yang harus berjuang segala macam dengan penderitaan, ya, penumpahan darah, ya. Dan Yesus menjadi kekuatan dan teladan buat kita, ya. Menjadi hikmat. Tadi dalam bacaan sebelumnya, bacaan pertama, ya, tetapi oleh hikmatnya ia akan membenarkan banyak orang. Semua orang yang menjadi percaya kepada dia, ya. Kristus itulah hikmat kita, karena ia yang memberi kesaksian akan kebenaran, dan ia juga kekuatan kita, karena ia memberi kita makan dalam Ekaristi. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup benar, hidup di dalam terang, ya. Tadi Elsa menyebut tokoh, tapi saya mau menyebut satu tokoh yang bukan di dalam Kisah sengsara. yang disebut dalam Injil, tapi di dalam gereja, Iya. yaitu orang kudus, namanya Santa Teresa dari Avila. Ya, saya suka dengan sajaknya, puisinya. Dia orang Spanyol dan termasuk dalam biara Karmelit. Dan ada satu sajaknya yang
terkenal, kalau membaca asli dari sajaknya, bahasa Spanyol lebih bagus karena ada rimanya. Akhirannya, rima akhir atau rima apa itu dalam sastra kan ada ya, berpelukan atau yang ganda yang sebagainya. Bagus, ada A, E, E, O gitu kan ya. Tapi yang penting intinya lah pesannya. Karena ini melukiskan juga pertobatannya dia. Dari tadinya seorang biarawati yang ya nyaman-nyaman saja, boleh dibilang masih suka pamer atau bersolek begitu ya, sampai kepada yang betul-betul dengan semangat pengabdian kepada Kristus, ya, kepada kekudusan. Kejadiannya apa? Kejadiannya dikatakan ketika dalam satu kesempatan Teresa melihat patung Yesus yang tersalib. Dan saat itu kita mungkin banyak melihat patung Yesus tersalib di mana-mana, biasa aja. Tapi waktu itu menjadi moment of grace. Ketika itu melihat, dia begitu terkesan dan akhirnya menjadi permenungan yang mendalam, dan puisinya mengatakan demikian. Akhirnya membuat dia tergerak untuk mencintai Allah sedemikian besar. Dia katakan, saya tergerak untuk mencintaimu Allah Tuhan, bukan karena surga yang engkau janjikan. Dan saya tergerak untuk tidak menyakiti engkau, bukan karena takut akan neraka. Nah, biasanya kan karena kita gitu manusia. Karena mau dapat surga iming-iming, baru kita ikut jalan Tuhan. Karena kita takut dihukum neraka, kita jauhi larangannya. Gitu kan? Tapi bukan itu. Tapi kenapa? Engkau menggerakkan aku mencintaimu karena melihat engkau dipaku, disalib, dihina, karena melihat engkau begitu terluka, karena melihat engkau diolok-olok, dan kematian seperti itu yang engkau jalani. Ya. Pada akhirnya, yang menggerakkan aku mencintai engkau dan mencintaimu sedemikian besar adalah bahwa jikalau tidak ada surga, aku akan tetap mencintai engkau. Ya. Biarpun tidak ada neraka, aku tetap akan takut, dalam arti hormat, tidak sampai melukai hati Tuhan. Dan engkau tidak perlu bicara untuk mau memberikan apapun kepada saya. Bahkan ketika apa yang saya harapkan juga tidak aku harapkan, tidak diharapkan, dengan cinta yang sama aku mencintai engkau. Dan itu yang menurut saya indah sekali, sampai kepada cinta kepada Tuhan dengan kemurnian betul-betul cinta yang seperti itu. Dan bagaimana bisa sampai kepada cinta yang seperti itu? Pengalaman Teresa adalah karena melihat dia yang disalibkan. Yesus yang seperti itu. Ya, maka tujuan sebetulnya kita menghadiri ibadat Jumat Agung, menurut saya adalah itu. Mesti tidak hanya sampai kepada pikiran kita tentang kebenaran yang Yesus singkapkan, siapa Allah, siapa manusia, tapi lebih lagi masuk, menyentuh hati kita, menggugah hati kita, seperti yang terjadi dialami oleh Teresa. Dan hati itu yang begitu tergugah melihat itu semua, ya, takjub, ya, dan begitu terkesima, dan hatinya tergerak untuk mencintai Tuhan, dan cinta yang besar, bukan karena mau dapat hadiah iming-iming surga, bukan karena takut karena neraka, ya, tetapi karena melihat kasih Allah yang seperti itu kepadaku, dan demikian aku juga mau mencintaimu dengan kasih yang begitu besar. Ya, kalau itu bisa dialami, itu sungguh-sungguh pekan suci. Sungguh kita memetik buah yang
gereja adakan ya dalam liturginya. Dan nanti kita masuk Paskah, sungguh-sungguh kita bersukacita dalam kebangkitan hidup baru sebagai anak-anak Allah karena sudah ditebus, diselamatkan ya untuk kepada kemuliaan, kesempurnaan bersama dengan Dia. Begitu Elsa. Ya, baik, terima kasih banyak Romo Yohanes Budi SDB sudah memberikan inspirasi pewartaan dan juga renungan pada Jumat Agung peringatan sengsara dan wafat Tuhan. Semoga kita semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita sekarang akan mengakhiri acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Budi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami, umat-Mu, telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat putra-Mu di salib dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon semoga kami umat-Mu ini Kau curahi berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur serta Kau tabahkan dalam kedukaannya. Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Budi SDB. Pamit undur diri, tetaplah semangat. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu.
Engkau selama hidupku. Tak lagi ku meragukanmu, tak lagi ku meragukanmu. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia.